pada zaman dahulu, di mana material plastik belum terlalu banyak beredar seperti sekarang ini. Apabila kita membutuhkan wadah, awal-awalnya tentunya dari tembikar, dari tanah yang dibakar. Namun sesuai dengan perkembangan waktu muncul wadah yang terbuat daripada kaleng metal dari besi tipis yang lebih sering kita sebut sebagai kaleng. Nah, wadah kaleng ini bisa berbentuk drum besar atau wadah kecil atau sedang. Dan kalau kita isi air, maka apabila dipukul bunyinya hanya pelan atau bahkan tidak terdengar. Paling banyak, paling banter hanya blep 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 gitu. Sementara kalau kaleng tersebut, wadah tersebut sedang kosong, tidak ada isinya apa-apa, apabila kita pukul-pukul maka bunyinya brang breng brang breng brang breng dang dung. Nah, keras sekali. Nah, ternyata situasi seperti itu banyak diamati oleh para senior kita, para leluhur kita, sehingga mereka menyimpulkan bahwa tong atau kaleng yang ada isinya itu tidak ada suaranya, sedangkan kaleng yang kosong berbunyi nyaring. Sehingga sangat lucu sekali, penuh dengan jenaka para pendahulu kita. Mereka membuat sebuah kesimpulan yang memang nyata, tetapi sesuai dengan fakta, tapi itu dikaitkan dengan kehidupan seseorang dalam masyarakat sehari-hari. Jadi kita muncul istilah orang-orang yang dikasih julukan tong kosong berbunyi nyaring atau kaleng kosong berbunyi nyaring. Sedangkan kaleng yang berisi atau tong yang berisi tidak banyak suaranya, tidak banyak bunyinya. Sangat indah, sebuah bahasa yang menampilkan situasi yang sangat nyata. Demikian juga anggota masyarakat yang setiap hari kita ketemu, apakah itu saudara, apakah itu kawan main di sekitar kampung halaman kita, atau rekan-rekan kantor. Apabila kita menemukan seseorang yang banyak bicara tetapi tidak ada isinya, bisa kita julukin dia sebagai tong kosong berbunyi nyaring. Memang betul bunyinya sangat nyaring, dan memang betul dia betul-betul kosong. Nah, unik, lucu, tetapi makjleb, jadi mengena sekali. Nah, apakah kita mau disebut sebagai tong kosong berbunyi nyaring? Tentunya tidak. Nah, kita sebagai anggota masyarakat, di lingkungan tempat kita berada, di kantor, di masyarakat, atau di lingkungan kelurahan, atau di kampung halaman kita selalu bergaul dengan banyak orang. Jadi tentunya kita tidak ingin dijulukin sebagai tong kosong berbunyi nyaring. Nah, maka dari itu nasihat yang baik untuk kita camkan adalah hendaknya kita mengisi diri kita dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan bobot yang memadai sesuai dengan kapasitas kita. Dan kalau kita bicara, ya sesuai dengan kapasitas kita. Kebalikannya, jangan sampai kita terlalu koar-koar banyak-banyak, di rapat selalu mengeluarkan ide-ide yang bombastis, namun tidak ada maknanya, karena memang tidak ada ilmunya. Jadi dia mengusulkan sesuatu tetapi tidak menguasai sesuatu yang diusulkan itu. Akhirnya kita bisa masuk kategori tong kosong berbunyi nyaring.
Nah, bagi anak-anak muda, bagi generasi Gen Z ataupun milenial yang sekarang sedang mengisi angkatan kerja, mengisi banyak di populasi di masyarakat, dan semakin perannya semakin besar, bahkan pada saatnya nanti akan menjadi pemimpin, tentunya harus membekali dirinya dengan isi, dengan pengetahuan, dengan sopan santun, dengan kearifan, dengan berbagai macam hal-hal yang sifatnya bermanfaat, terutama untuk diri kita, dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat, sehingga julukan tong kosong berbunyi nyaring itu jauh dari diri kita. Dan apabila kita masih menemukan seseorang yang menampilkan sikap atau sifat seperti itu, ya sebaiknya kita dengan arif menghadapinya. Jangan kita counter secara frontal, karena ujung-ujungnya akan memberikan ketidaknyamanan baik kepada yang bersangkutan atau kita sendiri juga. Ujung-ujungnya akan tidak nyaman karena apabila yang kita beritahu tidak terima atau bahkan berbantah, dan sehingga menjadi sebuah konflik-konflik kecil. Tetapi tetap ada yang namanya populasi manusia. Sebaik-baiknya pendidikan dalam kelas, yang dalam populasi di sebuah universitas atau di sebuah pesantren, tetap ada yang namanya individu-individu yang nyeleneh, individu-individu yang spesial dalam arti negatif. Untuk itu kita hendaknya bisa mencikapinya secara bijak, dan tujuannya adalah untuk keindahan dan keserasian di dalam berkomunikasi di masyarakat.